Saya Liana Amelia. Saya di sini ingin mengklarifikasi soal gosip yang beredar di beberapa akun belakangan ini. Liana menarik nafas. Saya ingin mengatakan pada kalian semua bahwa musibah yang terjadi pada saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan artis Kinan Arka Adrian maupun rekannya, artis Rio Ferisko Salim. Mereka berdua murni hanya membantu dan menyelamatkan saya waktu itu. Mereka menemukan saya di sebuah jalan. Liana terisak, perlahan air mata mulai mengalir di kedua sudut matanya. Pada saat saya sudah dalam posisi menjadi korban. Dan sekarang semua pelaku telah tertangkap, mereka sedang dalam proses menuju sidang pengadilan. Sekali lagi saya minta maaf, untuk seluruh fans dari Kinan Arka Adrian maupun Rio Ferisko Salim. Bahwasannya saya sudah membiarkan masalah ini berlarut-larut. Saya hanya takut untuk memunculkan diri selama ini, karena saya merasa diri saya sudah tidak ada gunanya lagi. Saya sangat takut untuk berbicara, tetapi saya juga tidak bisa terus berdiam diri. Membiarkan orang yang sudah menolong saya, namanya rusak begitu saja. Sekali lagi, mereka tidak bersalah. Dan mengenai foto itu adalah foto ketika Arka dan Rio membawa saya ke rumah sakit pasca kejadian itu. Sekali lagi saya Liana Amelia, menyatakan maaf yang sebesar-besarnya terhadap Kinan Arka Adrian maupun Rio Ferisko Salim. Dan juga terhadap keluarga besar, teman, serta kerabat dan fans mereka. Terima kasih. Video pengakuan yang baru saja diupload di laman sosial media itu, sontak membuat kehebohan di jagat maya. Para haters yang tadinya menyerang Arka, kini diserang balik oleh para fans Arka serta Rio yang selama ini selalu membelanya. Apalagi ketika admin akun Lambe memberitahukan siapa yang telah mengirim foto serta gosip tersebut, kolom komentar pun kini banjir tak terbendung. Yang nyebar fitnah, mantannya Arka guys. Salah satu akun berkomentar di laman akun gosip tersebut. Komentar itu kini mendapat begitu banyak balasan. Serius kak? Mantannya Arka yang mana ya? Nih kuntilanak ini nih, yang gak bisa move on. Maureen Vanessa, ujar salah satu akun lainnya. Dalam sekejap aku Arka serta Rio pun banjir komentar. Banyak yang akhirnya memberi selamat karena masalah ini akhirnya menemui titik terang. Namun masih ada beberapa hatersnya yang seolah masih menyalahkan mereka berdua. Seakan tak terima jika Arka dan Rio memanglah tak bersalah. Lo bayar berapa bos? Sampai tuh korban sampai rela nutupin nama lo, ujar salah satu netizen dengan fake akun. Tak lama akunnya pun diserang oleh para fans Arka yang lebih barbar dari fans K-pop. Heh, bocil Faf. Dari mana lo tahu Arka sama Rio bayar si Liana? Gue laporin atas pencemaran nama baik, tahu rasa lo. Belajar dulu ya bocil. Ini kalau nggak bocil, pasti manusia pengangguran nih. Nggak ada kerjaan terus jadi haters. Go to the blog. Bacot anjay. Begitulah bunyi beberapa komentar di kolom balasannya. Hujatan demi hujatan pun kini berbalik ke arah Maureen. Gadis yang tengah live di Instagramnya tersebut, tiba-tiba saja mendapatkan banyak komentar negatif. Heh, sundel bolong. Nggak usah sok kecakepan lo. Drama lu, anjay. Oh ini, yang memfitnah mantan pacarnya sendiri. Ngaca mbak, mukamu mirip ikan sapu-sapu. Pantes aja ditinggalin sama Arka, orang modelan begini. Udahlah muka B aja, hati juga B aja. B sama dengan busuk. Kuntilanak. Halo mbak, muka doang dipoles. Hati tuh jaga, biar nggak busuk. Maureen yang panik seketika mematikan live streaming tersebut. Wajahnya kini pucat, mengundang perhatian Chanti serta Widya yang ada di dekatnya. Napa lu, ngeliat setan? Tanya Chanti heran. Maureen diam, ia tak mungkin mengatakan ini semua. Sudah pasti ia akan malu pada kedua temannya itu. Gue balik dulu ya, ujarnya bergegas. Maureen pun meninggalkan kosan temannya itu, tanpa memberikan kesempatan bagi Chanti maupun Widya untuk bicara. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memeriksa laman sosial media miliknya. Semua foto yang ia posting ramai komentar dan banjir hujatan.
Dan semua isinya menjurus tentang Arka. Maureen pun membuka akun gosip dan betapa terkejutnya ia ketika namanya disebut oleh akun tersebut. Gue udah bayar Elo untuk bikin gosip tentang Arka dan juga tutup mulut ya, ujar Maureen dengan nada marah. Ia menelpon admin akun lambe tersebut. Gue udah balikin duit lo, udah gue transfer ke rekening lo, ujar admin akun gosip tersebut. Ya terus kenapa sekarang lo gosipin gue, sebut nama gue? Teriak Maureen. Admin itu tak menjawab. Halo. Admin tersebut langsung menutup sambungan telepon dan memblokir nomor Maureen. Brengsek nih orang ya, gerutu Maureen kesal. Brengsek, Ark. Amanda dan Arka yang diberitahu Mbak Arni, kini membuka sosial media dan menonton tayangan video tersebut. Arka menghela nafas lega, sementara kini Amanda menatap dan menggenggam tangan suaminya itu. Everything will be okay, Kak. Arka mengangguk lalu memberikan senyuman pada istrinya meski tipis. Sementara di rumah Arka, Rianti memberikan tayangan tersebut pada kedua orang tua Arka. Mereka akhirnya bisa bernafas lega dan tubuh mereka kini terasa begitu ringan. Seperti terlepas dari sebuah ikatan yang begitu kencang selama ini. Kak, sekarang nama lo udah bersih. Pak Philip bilang, dia akan segera cariin lo job lagi. Mbak Arni berujar di telepon kepada Arka. Iya mbak, makasih banyak. Soal job itu, selama nggak mengganggu jadwal kerja, gue mau. Soalnya sekarang gue kerja di kantor, mbak. Oh gitu, ya udah deh. Entar gue bilangin ya kak, sama Pak Philip. Iya mbak, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampein ke Pak Philip sama Pak Jeremy juga. Tapi lo nggak berniat keluar dari manajemen kan, kah? Tanya Mbak Arni lagi. Nggak, tenang aja mbak. Masih gabung, kok. Ujarnya kemudian. Ya udah, sehat-sehat ya kak. Iya mbak. Jawab Arka kemudian. Maureen, apa sudah kamu lakukan? Suara Linda, adik ibu Maureen terdengar di seberang sana. Apa, tante? Tanya Maureen tak mengerti. Ia masih gusar dengan masalahnya, kini muncul perkara lain lagi. Apa? Lihat itu di akun gosip, mama kamu udah hampir pingsan karena ulah kamu. Maureen menjauhkan telepon dari telinganya, saat tantenya masih lanjut mengoceh. Ia benar-benar tak tahan kali ini, ia tak menyangka apa yang diperbuatnya akan berbalik pada dirinya sendiri. Padahal segala sesuatu sudah ia rencanakan dengan baik. 1, 2, 3.400 sekian ribu komentar masuk ke Instagram miliknya. Belum lagi notifikasi direct message yang sedari tadi tak henti-hentinya terdengar. Maureen rasanya ingin berteriak, tak ada satu orang pun saat ini yang bisa ia ajak bicara. Ia benar-benar kalut. Arka. Tiba-tiba ayah tiri Arka datang ke kampus. Laki-laki itu sengaja mendatanginya karena menurut sang ibu, Arka enggan membalas pesan maupun mengangkat telepon belakangan ini. Papa. Arka mencium tangan sang ayah, ia agak terkejut dengan kehadiran orang tua sambungnya itu. Ibumu tuh nanyain, katanya kamu kayak marah sama dia. Nggak mau angkat telepon dia, WhatsApp nggak di-read. Arka diam lalu sedikit menunduk. Arka sebel sama ibu, dia nggak pernah percaya sama Arka. Giliran Arka terbukti nggak bersalah, ibu nggak ada minta maaf kayak atau apa. Dia udah nuduh Arka segitunya, ngomelin Arka, ngusir Arka. Kak, kamu kayak nggak hafal ibumu aja. Dari dulu dia juga memang sudah begitu. Tapi, Pak, harusnya ibu tahu bahwa sebagai orang tua, ibu nggak boleh kayak gitu. Kita ini manusia, sumbernya salah. Nggak ada istilahnya makin tua, makin nggak bisa bikin kesalahan. Minimal kasih contoh ke anak, bahwa meminta maaf itu perlu dibudayakan. Kalau memang kita salah. Iya, Papa ngerti. Papa mewakili ibumu, minta maaf sama kamu. Nanti ibumu, Papa nasehati. Orang tua tuh khawatir sama kamu nggak datang-datang. Untung Amanda selalu telepon dan WhatsApp, ngasih tahu kabar kamu.
Arka menghela nafas lalu menatap ayah tirinya. "Papa tadi dari mana?" tanya Arka kemudian. "Papa dari toko, sengaja ke sini. Ibumu nangis terus soalnya semalaman. Ngomongin soal kamu, kamu juga papa telepon gak diangkat. Maafin Arka, Pa." Abis Arka kesel banget. Ayah tirinya lalu menepuk bahu pemuda itu. "Ya sudah, nanti kalau udah gak marah, kunjungi ibumu, ya." Arka mengangguk. "Papa pulang dulu." "Papa mau langsung pulang?" "Iya, tadi di toko lagi rame. Papa tuh sempat-sempatin aja ke sini. Mau Arka antar?" "Nggak usah, itu Papa sama Mang Diman. Karyawan Papa naik motor." "Ya udah, hati-hati ya Pa," ujar Arka kemudian. "Iya." Ayah tirinya pun bergegas meninggalkan tempat itu. Pada saat yang bersamaan, Amanda tiba di sana. "Kak, itu tadi Papa?" tanya Amanda pada suaminya. Ia menatap mertuanya yang telah menjauh. "Iya," jawab Arka singkat. "Kenapa Papa kesini?" tanya Amanda heran. "Ibu, dia baper chatnya nggak aku bales. Teleponnya nggak aku angkat." "Loh, kenapa kamu sikapnya kayak gitu?" tanya Amanda seraya menatap Arka. Baru kali ini ia melihat Arka bersikap sesuai usianya, sedikit egois serta kekanak-kanakan. "Ya abisnya aku sebel sama ibu, dia tuh nggak pernah bisa percaya omongan aku. Dia lebih percaya gosip daripada apa yang aku jelaskan. Pas masalah aku sama Liana udah clear gini, nggak ada ibu minta maaf sama aku." Amanda menghela nafas. "Ibu dari dulu gitu, atau baru kali ini aja yang begitu?" Kali ini Amanda menatap suaminya dalam-dalam. "Emang dari dulu sih dia begitu." "Nah ya udah hafal ini sama sifat ibu. Ngapain kamu menumpuk kemarahan di hati? Selesai nggak masalahnya dengan cara kayak gini?" "Nggak, kan? Ya tapi minimal ibu berubahlah dikit, umur udah nambah tiap tahun. Kak, sifat itu udah terbentuk sedari kecil. Udah sulit untuk berubah di usia segitu. Kalaupun kamu mau ibu berubah, ya dikomunikasikan sama ibu. Kamu sendiri kan yang sering bilang, kita ini bukan peramal. Mana tahu kita maunya orang, maksud hati orang. Gitu juga dengan ibu, kalau kamu nggak ngomong. Mana ibu tahu isi hati kamu, kecuali ibu peramal." Arka diam di hadapan istrinya itu. "Kita ini nggak sampai sebulan lagi, bakalan jadi orang tua loh, Kak. Kita juga akan menghadapi apa yang ibu hadapi. Soal kelakuan anak, masalah yang dia timbulkan nantinya dan lain-lain. Belum tentu kita jadi lebih baik dari ibu." Arka makin diam, agaknya ia menangkap betul makna kalimat yang diucapkan istrinya itu. "Iya, Manda," ujarnya kemudian. "Ya udah, nanti kita ke rumah ibu, kalau kamu udah siap." Arka mengangguk. "By the way, kamu ngapain di sini?" tanya Arka kemudian. Iya. "Aku ngapain ya, Kak?" "Kesini." "Ya mana aku tahu," ujar Arka masih memperhatikan istrinya itu. Amanda lalu tertawa. "Tadi tuh aku gabut. Minta anterin Pak Darwis jalan-jalan, lewat sini. Mampir deh, kali aja kamu selingkuh mentang-mentang aku udah hamil tua." Arka kini tertawa. "Ngapain aku selingkuh, kamunya aja masih enak. Aku masih bisa di dalam." "Oh jadi kalau nggak bisa muntah di dalam, mau selingkuh rencananya?" "Gitu." Arka menghela nafas dan melebarkan bibir. "Aku nggak mau berantem, ya," ujarnya setengah tertawa. Amanda pun akhirnya tersenyum. "Kamu masih ada kelas?" tanya Amanda lagi. "Nggak ada, kamu mau aku temenin?" "Boleh," ujar wanita itu kemudian. Tak lama mereka pun terlihat bergandengan tangan, menuju ke suatu arah. Suatu pagi. "Ini, Pak." Rani memberikan sejumlah uang pada seorang security, yang tengah sendirian di pos basemen kantor. Tanpa Rani sadari, jika di suatu sudut ada sepasang mata yang tengah memperhatikannya. "Ingat, jangan buka mulut terhadap siapapun," ujar Rani kemudian.
Iya, Bu. Jawab si security. Arka menghela nafas dan melebarkan bibir. Tak lama kemudian, Rani pun meninggalkan tempat itu. Security itu buru-buru memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam tas. Namun ketika ia menoleh, Amanda sudah berada di pintu pos. "Hai, Pak," ujar Amanda seraya tersenyum penuh maksud. Bu Amanda? Kenapa, kaget?" Security tersebut diam dengan tubuh yang gemetar. "Saya cuma memberitahu Bapak, bahwa saya ini hanya dinonaktifkan sementara. Kalau kasus ini berhasil diungkap tim investigasi, saya akan kembali menjabat sebagai pemimpin kalian semua." Amanda mendekat. "Saya mau kasih Bapak dua penawaran. Pertama, terima uang Rani, dan Bapak akan menerima pemecatan saat saya kembali menjabat. Atau Bapak terima uang Rani, dan saya tambahin 2 kali lipat. Saya juga kasih kenaikan jabatan nanti. Tugas Bapak, cuma sedikit membocorkan masalah pada saya. Kalau Bapak memilih setia dengan Rani, saya tetap akan melaporkan Bapak ke Dewan Investigasi." Security tersebut diam, dengan tubuh yang banjir keringat dingin. "Pokoknya kalian jalankan tugas masing-masing, bertingkahlah sesuka hati. Saya yang akan menjamin pekerjaan kalian tidak akan hilang." Amanda berujar pada beberapa karyawan dan loyalisnya yang belakangan ini amat sangat mengeluhkan tingkah Rani. Mereka baru mengetahui jika Amanda sama sekali tidak pernah memberikan mandat apapun kepada Rani. Mereka kini berkumpul di suatu tempat, setelah sebelumnya berkoordinasi melalui grup WhatsApp yang mereka buat. "Baik, Bu. Tapi kenapa bisa ada tanda tangan Ibu dalam mandat itu?" tanya salah seorang karyawan. "Rani itu, dari SMP. Dia ahli dalam memalsukan tanda tangan seseorang. Tanda tangan orang tuanya saja fasih dia tiru." Amanda berujar seraya menatap mereka semua. "Saya mulai menyadari bakat yang dia miliki, ketika saya membutuhkan tanda tangan ayah saya, yang saat itu tidak mau saya temui. Sedangkan saya sedang bermasalah di sekolah dan disuruh memberikan surat pengaduan pada orang tuanya saya. Jika orang tua saya tidak bisa hadir saat itu, maka salah satu dari mereka harus memberikan tanda tangan, yang isinya menjamin bahwa saya tidak akan berbuat nakal lagi di sekolah. Saat itu saya bingung harus bagaimana. Rani menawarkan diri untuk memalsukan tanda tangan ayah saya. Sejak saat itu, Rani sering dimintai tolong oleh anak-anak di sekolah. Kalau mereka butuh tanda tangan orang tua, tapi tidak berani meminta karena suatu sebab. Kami udah nggak tahan, Bu. Sama sikapnya Rani, ujar Nur diikuti anggukan yang lainnya. Pokoknya kalian harus gantian menyerang Rani, jangan mau ditindas. Para petinggi rata-rata masih berpihak pada saya, jadi inilah saatnya kalian membuat Rani merasa tidak nyaman. Para karyawannya saling tatap satu sama lain, sambil tersenyum. Sementara kini Amanda menghela nafas panjang, ia sudah sangat siap melihat Rani menderita. Jika dulu ia sangat tidak mau melihat temannya itu susah, tapi kini Rani bukanlah temannya lagi. Ia tidak peduli apakah mereka sedara atau tidak. Yang jelas dirinya bukanlah tokoh di dalam sinetron saluran TV dengan logo ikan terbang, yang bisa dianiaya begitu saja. Yang setiap kali dianiaya hanya bisa meratap dengan iringan backsound lagu, "Ku Menangis".